Nah itu mah. Oh iya, oh bener ya itu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Setelah kemarin tayang video sidak rumah Kang Obed ya, wah tanggapannya luar biasa Kang Obed, alhamdulillah ya. Namun belum ada konfirmasi nih dari seseorang kepada saya mengenai tanah Kang Obed ini ya. Kemarin ada permintaan Kang, kayak katanya nginep dong di rumahnya Kang Obed, kayaknya enak banget. Bukan kayaknya kawan-kawan, pasti enak banget Kang Obed. Apalagi suasananya sekarang gimana Kang Obed? Hujan gerimis. Hujan gerimis kawan-kawan. Ya, hawanya bener Kang, udah dingin banget nih ya. Dan view-nya ke sana Bandung Barat. Bandung Barat kawan-kawan di sana, dan sudah mulai diselimuti kabut. Ya, mudah-mudahan di sini berkabut. Dan nanti malam insya Allah kita akan mengadakan pemadam kelaparan di rumahnya Kang Obed seperti biasa. Dan sekarang kelihatannya mau goreng singkong Kang. Iya. Oke kawan-kawan, sebelum kita makan singkong sebaiknya kita mandi dulu kawan-kawan. Dan mandinya di sana Kang Obed ya. Iya. Oke, ya udah kalau gitu kita mandi dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang saya mau mandi dulu dan mandinya unik. Mari kita lihat. Jadi mandinya kehujanan kawan-kawan. Sambil mandi sambil kehujanan ya. Ayo Kang Obed, kita mandi dulu deh. Ya, biar seru-seruan kawan-kawan ya. Hawanya agak lumayan dingin. Nah, kawan-kawan, saya akan mandi di sini nih. Tuh, ya terbuka lebar kawan-kawan seperti ini. Ya, dan saya akan mandi di sana. Wah, tak usah repot-repot Kang. Ya, Kang Obed ya. Wah, singkongnya udah matang Kang Obed. Tuh Kang Obed, wow, singkong kawan-kawan ya. Makan singkong kawan-kawan sambil melihat pemandangan ke arah Bandung Barat dari sini nih ya, sambil melihat tetesan air dari atap ya. Kecak demi kecak kawan-kawan, tetes demi tetes ya. Nah, jadi sambil makan singkong ngeunah pasti kawan-kawan ya. Coba ya. Nah, ini kawan-kawan singkong goreng, ini namanya singkong permas ya. Singkong permas ini diklaim adalah singkong paling cihuy mucih pruy kawan-kawan ya, sambil melihat pemandangan ke sana ya, diiringi rintik-rintik hujan. Alah, cita-cita saya banget. Kang Obed, mari Kang Obed. Ya, silakan Pak. Mari Kang Obed, menikmati singkong Kang Obed. Mari Kang Obed, sini dong. Sini dong Kang Obed, duduk sini. Saya cita-cita saya banget Kang Obed. Iya. Duduk di sini Kang Obed, makan singkong panas sambil memandang ke sana. Ya, diiringi tetesan hujan. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Lihat kawan-kawan. Kang. Ulun Kang. Bisa. Kopinya tadi kesemuli. Terus? Makan. Asli sama dia diungan pulun bisa nggak? Pulun. Oh. Tah, kopina keur dijieun. Mantep kopina Kocek sina lekoh. Ya Allah. Ayo Kang, sini Kang. Ya. Masya Allah. Nikmatku sederhana. Makan singkong geus nikmat kawan-kawan, ngeunah. Ngeunah pisan. Sambil memandang Bandung Barat dari sini, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Mana kopi saya coba? Yang ini. Terima kasih Kang Apun. Sudah buatkan kopi untuk saya. Tah kawan-kawan. Ini tadi saya beli kawan-kawan. Jadi jangan kawan-kawan, oh Kang kok ngopi-ngopi di rumah Kang Obed, saya yang beli. Ya. Ampun kawan-kawan. Gunah pisan ya Allah. Kopi mix susu ditambah singkong panas. Terus datang di basah piring. Bahagia saya sederhana kawan-kawan. Suguhan sampo sapiring. Saya mah kawan-kawan lah. Yuk kawan-kawan mau lihat kan? Tuh, tah. Ayo Kang Apun. Gas Kang Apun. Ayo Kang, gas Kang. Ayo Kang Obed. Gas Kang Obed ya. Iya, siapa?
Pulen ya? Bulan Pak. Pulen. Teh Rosi, mari singkongnya teh. Terima kasih nih, aduh, pulen banget ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, Kang. Malah bisa Kang. Oh. Perasaan gak enak nih kalau bet nih. Us. Us. Mantap. Mantap Kang Obet. Us, Kang Obet. Bisa kan kawan-kawan? Urusan kecil ini mah. Nah, ini mah pekerjaan dulu zaman SMP. Begini-beginian mah Kang Obet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kawan-kawan, kami semua baru selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan hawa mulai terasa semriwing dingin nih kawan-kawan ya. Kata Kang Obet, memang di sini makan dinginnya nggak tahan, apalagi nanti menjelang subuh katanya. Waduh, ya saya aja sekarang sudah pakai jaket nih kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita tinggal tunggu jadi bara ya. Sekarang kita mau nyari lalapan nih kawan-kawan. Kita jarah, wah terong euy. Ayo coba Ji. Itu mah. Oh iya, oh bener ya itu ada ya. Ada Pak. Nah itu, coba kasih lihat ke sini dulu Kang Apun, kasih lihat terongnya. Itu mau boncos hiji. Hiji boncos. Tadi itu Kang Pun. Ya. Banyak terongnya ternyata ya. Nggak kelihatan dari sini kawan-kawan. Ternyata ini banyak. Banyak nyempil-nyempil tuh kan. Ada kan? Ada tak? Tuh ada bener banyak itu. Nggak kelihatan ya sama sekali ya. Nah itu Kang Abed. Nah itu. Nah. Mau apa? Kemangi, kemangi. Apa ini ya tuh? Udah tua kemanginya Kak. Oh, udah tua. Ini aja nih, bayam. Ini ada ulatnya lagi bonus nih. Gede banget ulatnya noh. Ini ulatnya kawan-kawan nih ya. Mana? Ini ulat begini bahaya nggak Kang Obed tuh? Awas Kang Obed, ada ulat Kang Obed. Takutnya gatel, bukan apa-apa. Oh ini kemanginya udah tuir. Udah tua Kak. Oh jangan kalau udah tua mah tuh. Oh iya bener udah tua. Udah ketuaan. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan melihat Teh Rosi, istrinya Kang Obed nyambal. Teh kita bakal nyambal naon teh? Nyambal kecap. Nyambal kecap. Coba kita lihat potong-potong kecapnya. Apa aja ini bahannya? Oh. Oh, itu tomatnya nanti mani gara raya tomatnya. Nah, itu teh cabe teh nempel na kuku geuningan. Kada tuh bisa kakeur teh tuh kuku na. Aya suka teh cabe eta teh. Teh ya ternyata kuku eta mah. Ampun aing mah. Nah, ieu teh engke teh sama kecap. Ya, nah ini kalau ini mungkin buat anaknya aja buat besok pagi-pagi sarapan ya. Anak Kang Obed. Oke. Sekelep. Ayo teh awas meledak tanah hiji. Nah, itu udah cukup ya, oke. Nah, kawan-kawan, sambal yang tadi adalah untuk daging ayam dan sekarang si Teteh akan bikin sambal untuk lalapan. Namanya sambal apa, Teh? Sambal goang.
Sambal goang. Sambal goang itu cukup cengek make bawang plus uyah sikit. Udah itu namanya sambal goang. Nikmat, ngeunah lah. Sok diaturkeun. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan mulai pembakaran. Itu terlalu rapat, Kang. Tutung nanti aja dulu, itu dulu nih. Ini bata itu taruh aja dulu. Itunya tuh kurang tinggi tuh. Diberdirin dulu deh. Kang Aput tong diberdirin put, itu put. Terlalu rapat. Buset, pengen pegang aja. Nah, gitu. Coba kalau segitu. Nah. Terus sebelah sini bata lagi. Nggak ada lah bata lagi ya. Mantep pisan ya, ya ampun. Dangdut ya di sebelah tuh. Balikan. Tuh kan hampir ya. Gurih ya. Widih, aya Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji. Damang Pak Haji. Alhamdulillah. Mas sehat atuh? Alhamdulillah. Ayo Pak Haji sarik mangga. Ya, mangga. Atuh Pak Haji teh lendungkeun me ka dieu teh. Bu, mena Pak, masih kada di kanang. Mena me ayam be kacang, Pak. Duh. Me kacang. Mantap. Mantap. Ya, mantap. Mena teh air wae kacangna. Me zaman dulu itu. Me zaman dulu. Zaman dulu. Oh, me kacang ya. Iya. Sak, mangga sarik Pak Haji, awas. Siap. Awas ya bedog. Udah Pak. Ya, dah yuk, sok atar di atas mah yuk. Angkat, kari murag. Bisa murag kita kade. Yuk, sok. Ke mana? Ka dia Kang, Kang. Ulah kayaknya lah, makannya kita di belakang aja. Supaya tidak rarujit. Tah kayak orang bukakeun. Buka dulu. Ya. Assalamualaikum. Nah. Sok. Ya daunnya situ Kang Obet. Ya masuk Kang Badar, sok. Oke, mantap. Pak Haji dikit-dikit aja lah, sok sayang bisi ya. Ya udah segitu dulu, bawa ke sana lagi Pak Haji. Ya. Sedikit sih, nanti kalau kurang boleh ditambah lagi. Suka mubazir nyaah. Sok teu tega sama Pak Haji lihat beras. Iya. Beras tadi makan ya. Masih banyak Pak beras itu. Iya, nyaah. Cianjur bawah masih kan ya. Buahnya punya orang Pak Haji. Aduh, iya mah gawat kawan-kawannya. Ngeunah ieu mah. Ini mah ya. Gurih, ieu mah gurih. Lah, Mantap lah. beras Cianjur atuh alah, ieu mah kumaha. Ayam kampung atuh. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, alhamdulillah acara pemadam kelaparan pada kesempatan malam hari ini di rumah Kang Obet dihadiri oleh Haji Irfan. Nah, terima kasih Pak Haji sudah hadir. Ya ada Pak RT, Kang Badar, Kang Obet. Teh Rosinya kemana? Tidur. Ya ada Kang Angga juga. Ini adalah orang-orang yang mengerjakan masjid musola di Kampung Pasir tadi. Pak Haji mari pimpin doa Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo Kang Obet dulu, yang punya rumah dulu. Baru yang lain. Begitu. Ayo Kang Obet. Ayo Kang Obet dulu silakan. Ya, simbolis dulu yang punya rumah dulu. Biasa Tuan rumah mati. Tuan rumah dulu. Oke, mari Pak Haji silakan. Nah, silakan yang lain silakan. Mari silakan. Ini Teh Rosi enggak ada euy. Ayo sok mari Kang Obet udah makan. Tuh sambalnya tuh bagi-bagi nih. Mari sambalnya Pak Haji, mari. Boleh deh. Saya boleh juga ini sambal goang nih. Besok. Sambal goang. Itu ayamnya dibagi tolong ke sana. Siap. Baiknya dibagi. Sok. Sama senang Pak. Ya, iya Pak Haji tuh. Di rongkong Di rongkong ya. Enak. Tapi nanti itu kasihan yang nggak nyampe tangannya. Beren. Udah bagi aja. Ya. Ayo Pak Haji, mari Pak Haji. Ya. Ayo kawan-kawan. Kita makan dulu kawan-kawan ya. Sudah lama juga nggak pemadam kelaparan kawan-kawan. Ya seperti begini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pak Haji. Mantap.
Mantap, ah? Mantap. Mantap, ya? Terongnya kawan-kawan yang tadi. Alah, mending ora kieu. Langsung ieu mah ngahuap ge. Sekali ngahuap sabelah kawan-kawan tuh. Mantap, Pak. Siap Pak Haji, gaskeun Pak Haji lah. Besok make kacang Pak Haji. Ya, oke lah. Kami guling kan, Pak? Kami guling. Asik. Wih, Kang Obet. Kang Obet yang tadi udah janji makannya mau paling banyak ya. Iya. Jadi silakan Kang Obet. Mantap. Ya Pak RT, terongnya Pak RT. Iya, Pak. Pak RT mah kok hiji terong langsung lop tuh geuning. Nyocok. Murinya. Atuh udah terong meuli kok rangu kitu atuh. Nah, Terong viral nama apa? Hah? Terong viral. Kok terong viral namanya? Wah, luar biasa ya. Sok. Alhamdulillah kawan-kawan petualang dalam desaku. Baru saja kita pemadam kelaparan ya. Alhamdulillah kenyang nggak? Alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang kalau habis makan suka kenyang. Gitulah ya. Kawan-kawan, saya mau bercerita mengenai kejadian pahit yang menimpa saya. Ya, ini terjadi akibat kebodohan saya kawan-kawan. Ya. Jadi kemarin tanggal 29 Oktober 2025 saya telah tertipu kawan-kawan. Ya, jadi ceritanya begini, ya. Atau gini dulu deh kawan-kawan, karena ini mungkin akan berbagi cerita ya, dan buat bapak-bapak juga sekalian di sini dan juga buat para YouTuber lain. Ya, jadi ini ada modus seperti begini nih ya. Memang yang menipu kita kadang-kadang orang-orang yang sudah kenal. Ya, sudah kenal lama dengan kita, dan itulah kita kadang-kadang tertipu, terkecoh. Gitu loh. Kalau datang orang tiba-tiba datang, orang baru yang nggak kita kenal, tiba-tiba mau menipu kita, itu jarang tertipu justru. Justru yang menipu kita tuh ya orang-orang yang sudah kenal, seperti beginilah misalnya saya, Kang Obet, Kang Badar, ada Pak RT segala macam. Ya, kadang-kadang kita bisa saling menipu dan itu kadang-kadang tertipu gitu loh ya. Jadi gini kawan-kawan, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, entah 4 atau 5 tahun yang lalu, saya berkenalan dengan seseorang di Facebook, yaitu namanya Wahyu Kun atau Mbah Kakung. Nah ini kawan-kawan nih ya, nih akunnya nih yang ini nih. Nah akunnya yang ini nih. Jadi saya berkenalan atas dasarnya gini kawan-kawan. Saya itu terus terang suka kagum sama orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, wabil khusus dataran Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru dan lain-lain. Ya, nah itu saya suka kagum gitu loh kawan-kawan. Ya kok bisa mereka tinggal di luar negeri, ya kelihatannya makmur gitu loh ya, pada happy semuanya gitu loh. Macam jangan jauh-jauh lah. Yang saya kenal misalnya ada di Belanda kemarin, ada Teh Nia di Belanda ya. Terus ada Teh Yayang juga di Belanda, dan banyak lagi kawan-kawan yang tinggal di Eropa. Ya, banyak, ada Ibu Dini di Inggris waktu itu, banyak banget ya. Belum lagi yang di Amerika. Nah, jadi banyak tuh orang-orang ini. Saya suka kagum gitu loh. Kagumnya tuh bagaimana mereka bisa tinggal di luar negeri gitu loh. Apalagi sampai bisa memiliki kewarganegaraan negeri tersebut. Nah, saya suka kagum. Nah, singkat cerita, saya berkenalan tuh dengan akun yang ini nih ya, yang tadi ya, yang namanya Bapak Wahyu Kun, Mbah Kakung ya. Saya tanya-tanya ke dia bagaimana ceritanya kok Bapak bisa tinggal di Belanda berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin warga negaranya jadi warga negara Belanda gitu loh kawan-kawan. Nah ya,
Nah setelah itu, setelah lama waktu itu saya bincang-bincang 4-5 tahun yang lalu, bincang-bincang, akhirnya loh udah nggak ada tuh, nggak ada kabar ya. Tapi kalau saya perhatikan di Facebooknya dia update terus tuh ya, dan terakhir kelihatannya beliau itu telah berumroh kelihatannya tuh kalau dari update statusnya. Nah itu kenalan saya kawan-kawan ya. Setelah sekian lama bertahun-tahun tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba tanggal 29 kemarin ada WA yang mengatasnamakan Bapak Wahyu Kun, atau di ininya di akun Facebooknya itu Mbah Kakung ya, di akun Facebooknya Mbah Kakung. Nah tiba-tiba tanggal 29 kemarin WA ke saya, apa kabar Kang, katanya. Alhamdulillah baik gitu loh. Akang lagi di mana? Saya lagi di Cianjur, saya bilang begitu. Oh gitu, doain ya saya bulan depan pulang ke Indonesia. Oh ya saya doain, Masya Allah, saya bilang mudah-mudahan sehat. Saya juga ada saudara katanya di Cianjur. Oh ya, namanya disebutin lah, namanya Erna apa gitu. Kang, saya mau titip uang, tolong nanti berikan kepada orang tersebut. Nah ya, saya bilang mari silahkan. Dia bilang Kang Jerry gitu, manggil saya Kang Jerry ya. Mungkin dia suka nonton juga kawan-kawan. Yang jelas dia suka nonton YouTube saya gitu loh. Dan orang-orang yang nitip-nitip macam begitu kan dari dulu banyak banget ke saya gitu loh. Yang nitip tolong nanti berikan ke ini gitu loh. Ya kan begitu tuh. Jadi saya anggap ini adalah sebagai penonton dan donatur juga. Nah, jadi Pak Wahyu Kun itu langsung transferlah ke saya sejumlah uang senilai 17,5 juta, transfer kepada saya. Diperlihatkanlah bukti transfernya gitu loh. Nah ini bukti transfernya nih, Bapak bisa lihat. Nah ini bukti transfernya ya, diperlihatkan kepada saya. Dan saya dengan bodohnya, dengan polosnya, wah ya ini transfer memang kepada saya ya. Tanggalnya tanggal hari itu, jamnya jam waktu Belanda, dan nomor yang menghubungi saya juga nomor Belanda. Ini nomornya nih kawan-kawan nih ya, plus 31 ini nomor Belanda nih ya. Nah itu nomornya kawan-kawan. Nah singkat cerita, setelah dia memberikan struk atau resi pengiriman uang, lalu dia bilang, saya minta nomor telepon saudara Anda, Mbak Erna. Dikasihlah nomor telepon. Lalu saya hubungin, awalnya tuh saudara Erna ya, awalnya nggak aktif. Awalnya begitu saya telepon nggak aktif. Gak lama kemudian tiba-tiba dia telepon gitu loh. Halo Pak, saya bilang halo. Ya, apakah benar ini saudaranya Pak Wahyu? Saya bilang Pak Wahyu Kun. Oh iya, ya benar Mbah Kakung, katanya itu saudara saya, katanya dia begitu. Tapi laki-laki yang jawab. Oh gitu ya. Mas ada di mana? Saya sekarang lagi di Surabaya Pak. Saya kan nikah sama orang Cianjur, saya orang Surabaya, katanya. Oh gitu. Pak sebentar ya, katanya. Saya dipanggil dokter. Ya kelihatannya kalau saya perhatikan itu memang kelihatan agak seperti rame-rame gitu di suara di belakang dia itu. Ya hanya dimatiin, katanya dia dipanggil dokter dulu gitu loh. Oh ya udah saya bilang gitu loh ya. Nah setelah itu dia nelpon lagi. Ya gimana Pak? Iya ini ada Pak Wahyu Kun, saya bilang transfer kepada saya dananya 16 juta. Dia transfernya itu 17.500.000, dan kata Pak Wahyu Kun buat Akang 1,5 juta. Wah saya udah seneng aja nih dapat 1,5 juta ya, upah transfer doang gitu loh kawan-kawan. Seneng aja gitu ya. Dan yang melakukan itu juga ada juga sih kepada saya beberapa, Kang ini tolong buat ini buat Akang 1 juta boleh, saya bilang gitu loh ya. Nah dari itu kawan-kawan, tiba-tiba setelah saya sampaikan bahwa ada transferan begini. Oh iya Pak, sebentar Pak ya, istri saya nih lagi saya dipanggil dulu sama dokter. Istri saya tuh katanya lagi mau sesar, katanya gitu loh, mau sesar. Tapi saya nggak punya uang ini, makanya ada yang transfer. Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah ya Allah, kelihatannya dia nangis seperti sesegukan gitu loh, ada orang yang transfer gitu kawan-kawan ya. Saya sebentar, katanya, saya dipanggil dokter. Oh iya, saya bilang buru. Kalau gitu itu dulu, saya bilang beresin dulu.
Nah, ikutlah saya terjebak tuh ke dalam kesibukan itu tuh. Ya, ikut rada sedikit panik karena kan ini menyangkut nyawa. Gitu loh. Lalu dia tiba-tiba nge-WA, "Tolong Kang transfer dulu 7 juta ya. Dikarenakan ini mau sesar," katanya, "supaya ada tindakan di dokter. Ini istri saya udah parah banget," katanya gitu loh. Karena tidak disesar oleh dokter karena saya nggak ada biaya. Saya bilang, "Sebentar dulu, uang belum masuk. Kalau uang belum masuk, saya nggak mau transfer." Nah, ya itu hubungan dengan Erna dengan nomor Indonesia tuh. Erna tuh pakai ini nomor Erna nih. Ini nomor Erna nih ya. Dan ini nomor rekeningnya. Jadi ada nomor telepon dan ini nomor rekeningnya nih. Erna apa tuh? Aisyah apa ya? Ya nanti ini pokoknya di sini nih kawan-kawan ya. Nomor telepon yang Erna dan nomor rekening Erna. Banknya Bank BRI. Nah, saya bilang sebentar dulu nggak bisa. Nah, setelah itu kawan-kawan tiba-tiba dari Belanda nih ya, yang dari Belanda. "Kang, tolong transfer dulu aja 7 juta. Nanti tinggal dipotong aja karena ini menyangkut nyawa dan ibunya, menyangkut nyawa ibunya dan bebinya," katanya begitu. Nah, saya mulai agak aduh, saya bilang ini jangan-jangan bener nih gitu. Jangan-jangan kejadian ini bener terjadi gitu loh ya. Bukan rekayasa. Tapi saya udah mulai sih agak mulai bertanya-tanya gitu loh mulai. Saya bilang, "Mas Wahyu, saya tidak punya uang sebanyak itu kalau harus 7 juta." Gitu loh. Mungkin adalah kalau 1 juta. Ya udah coba Akang transfer aja dulu, nanti bilang Akang ke sana. Saya nggak banyak cerita kawan-kawan. Gitu loh ya. Pada saat saya mau M-Banking nih membuka. Saya ya udahlah. Kalau saya ketipu 1 juta oke lah saya bilang. Mainlah gitu loh ya. Karena ini menyangkut nyawa nih, takut nanti saya disalahin gitu loh. Menyangkut nyawa. Kamu dititipun uang gitu loh. Nanti gara-gara kamu mempersulit transfer kepada dia, akhirnya nyawa seseorang hilang. Saya takut juga gitu kawan, takut ada tuntutan. Akhirnya saya transfer tuh kawan-kawan ke Erna itu ya, dan dia bilang, "Aduh Pak, terima kasih banyak, saya sekarang mau ke admin supaya bisa ditindak." Dah udah gitu saya bilang, "Saya laporan juga ke Wahyu Kun ke Belanda nih," saya bilang, "tuh udah ditransfer ya." "Ya makasih Kang," katanya dia begitu. Tak lama kemudian, mungkin ada selang 1,5 jam mungkin dari itu ya, dia mengirimkan foto kepada saya dan mengirimkan foto kepada saya dan keterangan bahwa istrinya sudah meninggal dunia, mohon doanya dan bla 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 bla. Oh, saya bilang, ini saya mulai ada agak aneh gitu loh. Tapi duit 1 juta saya kan udah lepas ke sana gitu loh. "Kang, tolong transfer lagi 3 juta untuk supaya jenazah istri saya dibawa pulang." Langsung saya dari situ, sebelum uang masuk saya nggak bisa transfer. Gitu loh, saya tegaskan, sebelum uang masuk saya nggak bisa transfer. Saya gituin ya. Nah, akhirnya foto yang tadi mungkin di-forward lah ke Wahyu Kun yang berada di Belanda. Nah, Pak Wahyu Kun WA kepada saya, "Kang, ini orangnya kok udah meninggal ya? Tolong transfer kalau gitu Kang, 3 juta tuh katanya buat supaya istrinya ini bisa dibawa pulang istrinya," katanya, "dan bisa pemulasaraan jenazah," katanya. Saya bilang, "Mohon maaf Pak Wahyu, ya saya belum bisa transfer kalau uang dari Bapak belum masuk." Saya tegaskan begitu. Ya, dan mohon maaf Pak Wahyu, kenapa Pak Wahyu tidak langsung transfer aja ke saudara Pak Wahyu, kenapa melalui saya gitu loh. Nah, saya mulai bertanya begitu. "Tadi nomornya nggak aktif Kang Jerry," katanya. Dia ngomong Kang Jerry ke saya gitu loh ya. "Tadi nomor teleponnya nggak aktif Kang Jerry," katanya. Jadi saya transfer via Akang gitu loh. Dah saya udah nggak banyak omong. Ini orang udah pasti udah nggak bener nih, ya gitu loh. Nah, dah dari situ ya. Jadi saya setiap jam kontrol M-Banking saya. Ada yang masuk, tidak yang masuk, tidak. Akhirnya tibalah keesokan harinya. Saya WA dua-duanya, alhamdulillah kawan-kawan. Nggak aktif dua-duanya. Ya nggak aktif. Nah, dari situ kawan-kawan, lalu saya tanyalah ke akun Facebooknya Wahyu Kun yang dulu kenalan gitu loh. Tadi kan bicara komunikasinya tuh lewat WA. Saya tanyalah di Facebooknya, "Maaf Mas Wahyu, apa benar Anda yang transfer kepada saya?" Nah, ada mungkin 1 jam selang dari pertanyaan saya, dia menjawab bahwa, "Kang,
itu modus penipuan Kang. Nah ini jawabannya kurang kurang lebih begini nih. Jawabannya, aduh Kang itu modus penipuan. Ponakan saya juga hampir percaya katanya begitu. Saya juga jadi bingung gitu loh. Ini sebetulnya yang nipu saya siapa gitu loh ya. Tapi yang jelas dari keterangan Wahyu Kun yang ada di Facebook itu adalah penipuan, kata dia begitu. Itu modus penipuan, kata dia begitu. Nah, pertanyaan saya kawan-kawan sekarang, ini sebetulnya yang menipu saya itu siapa? Apa benar-benar Pak Wahyu Kun? Apa orang lain yang mengatasnamakan Wahyu Kun? Karena sekarang ini WA-nya yang tadinya profilnya Wahyu Kun dengan nama Wahyu Kun muncul di WA saya, itu atas nama Wahyu Kun. Dan sekarang ini jadi ganti namanya, Mamandani namanya. Sekarang wah saya bilang tertipu. Gitu loh ya. Ya mungkin bagi orang-orang tertipu 1 juta ya. Apa sih Kang duit segitu? Bagi saya mah kawan-kawan, ya cari uang segitu nih harus tidur di rumah orang, di rumah Kang Obed, ganggu Kang Obed, ganggu istrinya Kang Obed. Ya, harus nginep di mana-mana jauh. Itu saya kawan-kawan nyari uang 1 juta. Tiba-tiba saya ditipu begitu aja. Dan yang paling nyesek lagi kawan-kawan, dulu tahun 2010 saya ketipulah akibat kebodohan saya. Saya udah ikrar tahun 2010 dulu. Ke depan saya sudah tidak akan pernah tertipu lagi. Malah kejadian lagi sekarang. Udah berapa puluh tahun tuh, udah dari tahun 2010 sekarang tahun 2025, 15 tahun. Ya Allah, masih ketipu lagi kawan-kawan saya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan itulah kira-kira kisah cerita saya. Ya. Mengapa saya tidak PC dulu, karena memang saya larut dalam kepanikan gitu loh. Itu yang pertama. Karena mendengar ini katanya saya lagi panggil dokter, wah kayak di sananya tuh kayak bener-bener jago lah gitu loh ya. Mungkin orangnya lagi tertawa nih ya, lagi tertawa nih orangnya mungkin yang nonton. Nah, terus saya tidak bertanya kenapa Mas Wahyu Kun awal-awal gitu ya. Mas Wahyu langsung aja gitu transfer ke saudaranya. Kenapa saya tidak bertanya begitu? Karena selama ini juga donatur banyak yang melakukan itu, dan saya anggap donatur karena Kang Jerry, katanya Kang Jerry ngomongnya gitu, Kang Jerry gitu lah ya. Jadi saya ini kan menghormati donatur kawan-kawan. Siapapun donatur saya hormati gitu loh. Mau berapapun yang nilainya yang mereka berikan untuk membantu saudara-saudara kita, saya hormati gitu loh. Dan termasuk ini gitu, apalagi ini bicara transfer 17,5 juta ya, saya betul-betul menghormati beliau gitu sebagai donatur petualang dalam desaku dan sebagai penonton gitu loh kawan-kawan. Awalnya di situ gitu loh saya itu ya. Jadi saya nggak banyak tanya, langsung aja Mas transfer ke saudaranya. Saya nggak bertanya begitu, takutnya saya disangka kurang ajar gitu loh. Kamu ini mau dikasih rezeki, nah takutnya begitu tuh kawan-kawan ya. Nah jadi kawan-kawan, nah ini adalah nomor Belanda ya, nih nomor Belandanya ini tolong nanti untuk kawan-kawan yang di Belanda bolehlah ini dicatat ya, dicatat, ditanya-tanya, coba dilacak-lacak ya. Nah ini nomor yang di Indonesia yang mengatasnamakan Erna. Nah ini nomor Indonesia. Nah yang ini kawan-kawan, ini nomor rekening BRI. Ini yang akan menjadi sumber datanya ini kawan-kawan nih ya. Awas nih ya, rekening Anda dipantau, alamatnya juga ada nanti, awas nih ya. Nih alamatnya nih, saya nanti akan minta tolong ke sana. Kena loh, awas nanti ya. Lalu saya juga tidak melihat tuh, itu kan biasanya kan kalau saya ini 40 berapa gitu di sini ya. Nah, itu itu di situ ditulis 1.200 sekian. Saya nggak lihat-lihat ke sana juga ya, karena memang dengan Pak Wahyu Kun ini kan saya udah kenal lama gitu loh kawan, kan yang jadi masalah. Udah kenal lama, udah dari 5 tahun yang lalu tiba-tiba menghubungi saya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kawan-kawan, dengan kejadian ini, nah ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada para YouTuber lain dan juga tidak terjadi kepada bapak-bapak, bahwa yang menipu kita itu adalah memang orang-orang yang dekat dengan kita Pak. Ya kalau orang tiba-tiba datang ke si Akang, ke Kang Obed yang kita nggak kenal, justru kita nggak bakal tertipu, justru kita udah ancang-ancang. Tapi yang kenal inilah yang memang ya gitu loh ya. Nah
Saya untuk Pak Wahyu Kun ininya di Belanda, ya saya mohon maaf. Ini apakah ini Anda atau bukan, saya nggak tahu Pak. Ya saya nggak tahu ini apakah Anda atau bukan, saya nggak tahu. Ya mungkin ada saja orang lain yang memanfaatkan nama Anda. Tapi dia bisa kenal saya, terus yang di sini bisa ngomong Mbah Kakung, atau mungkin dua nomor ini kawan-kawan, satu nomor Belanda dan Indonesia mungkin dikendalikan oleh satu orang gitu loh, yang pura-pura menjadi Pak Wahyu Kun gitu loh ya. Atau memang ini benar Pak Wahyu Kun, saya kurang tahu. Nah nanti bagi teman-teman yang di Belanda mungkin boleh tuh dicari-cari nih, ini nomor-nomor siapa nih. Ya awalnya ini mengaku bahwa Pak Wahyu Kun, namun setelah 1 hari ternyata foto profilnya dibuang dan langsung diganti dengan Maman Dani namanya. Nah ini nih Maman Dani nih, nah ya. Nah tolong dibantu. Nah jadi seperti begitu kawan-kawan ya. Ceritanya ini akibat kebodohan saya kawan-kawan. Saya tepok-tepok jidat lah gitu loh, Masya Allah, sampai masih ketipu juga gitu loh ya. Jadi begitu bapak-bapak yang ada di sini, harap berhati-hati ya. Sekarang macam-macam penipuan itu udah ya udah gila-gilaan ya. Sebentar lagi mungkin ada orang yang mengaku Tuhan Pak, yang mengaku Nabi mah udah banyak. Yang mengaku Nabi mah udah banyak Pak. Yang mengaku Habib keturunan Rasul banyak. Gitu demi sebuah ini nih. Geus kasihan zaman ayeuna mah. Nu ngaku-ngaku cucu Nabi, cucu Rasul udah banyak banget. Ya, begitu. Nanti sebentar lagi ada yang mengaku saya Tuhan. Saya yang menciptakan kalian. Kalian harus setor ke saya. Ya, demi duit begitu, Pak. Ya makanya saya suka bilang ke anak-anak di perkampungan, sekolah lah. Ya agar kita bisa mudah mencari uang ya. Jadi ekonomi mesti dikuatkan. Dari ku ekonomi mah ingat tahun kawan-kawan genyeleng rungkat kawan-kawan ku ekonomi mah ya itulah ngaku cucu Rasul lah, ngaku ini rambut Nabi, bawa sendal Nabi, dari mana cerita itu gitu ya. Jadi geus kasihan Pak ku akibat ieu mata ya. Nah jadi seperti begitulah mungkin kawan-kawan ya. Dan ini untuk teman-teman rekan-rekan sesama YouTuber, awas hati-hati ya, yang terutama yang bergelut di bidang ada donasi-donasi ini mohon harus hati-hati. Dan mungkin bersama ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, para dermawan, para donatur petualang alam desaku, meskipun Bapak Ibu sudah sering dengan saya chatting atau apapun, nanti kalau misalnya ada kejadian seperti begini, saya akan memastikan uang itu benar-benar masuk, baru saya akan sampaikan kepada yang berhaknya. Begitu aja ya Bu ya, Bapak ya. Jadi saya mohon maaf nanti kalau kok Kang Jerry udah kenal sama saya sampai seperti begitunya, kayak nggak percaya misalnya. Saya kan titip uang ke Akang nanti juga masuk misalnya ya. Transferan dari saya. Nah saya mohon maaf, pokoknya saya benar-benar di rekening saya kelihatan ada uang masuk dari Bapak Ibu semuanya, baru saya akan teruskan uang itu gitu. Jadi kalau belum masuk hanya karena resi aja ya, itu saya mohon maaf, saya akan lakukan standar prosedur seperti begitu ya. Jadi harus saya lihat dulu di rekening saya benar-benar uangnya udah masuk, baru saya akan teruskan. Kalau belum nggak bisa. Nah, jadi mohon maaf nih kepada Bapak Ibu semuanya, para donatur petualang alam desaku ya. Saya belajar dari kejadian ini. Jangan sampai terjadi yang kedua kali. Betapa bodohnya saya. Sangat-sangat bodoh kalau sampai terjadi kedua kali. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Saya pada malam hari ini menyampaikan bahwa saya telah tertipu senilai 1 juta rupiah oleh orang yang mengatasnamakan Wahyu Kun dan Erna. Nah itu aja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Nah, tidak ada ya. Jangan sampai terjadi kepada bapak-bapak ya. Harus hati-hati ya. Mungkin itu aja kawan-kawan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.